Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Yang terhormat Bapak Wakakurikulum, yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan saya banggakan, puji syukur kami panjatkan atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Ide Sang Yang Widiwase. Kita bisa berkumpul dalam sesi diskusi diseminasi budaya positif di SMKN Negeri 1 Susut dalam keadaan sehat di pagi hari yang cerah ini. Kami persilakan kepada Bapak Wakakurikulum untuk memberikan sambutan sepatah dua patah kata pada sesi diskusi ini. Untuk Bapak kami persilakan. Terima kasih kepada MC atas waktunya. Om Swastiastu. Kita pada kesempatan ini sangat bersyukur karena rekan-rekan CGP sudah sampai, kegiatannya sampai di sini. Itu artinya sudah melalui banyak tahapan. Tahapan Didiang mewakili kepala sekolah pada kesempatan ini sampaikanlah sebanyak-banyaknya hal positif untuk kita semua, sehingga kedepannya kita menjadi lebih baik. Itu saja. Didiang akhiri dengan para Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Terima kasih kepada Bapak Waka. Untuk sesi diskusi pertama, saya sendiri langsung yang akan menyajikan. Mohon izin. Perkenalkan, kami adalah guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Bangli dari SMK Negeri 1 Susut. Adapun anggota dari calon guru penggerak angkatan 11 tahun ini yaitu Bapak Ngakan Hartawan, Bapak Ngakan Arnao, Pak Agus Mulia Hartawan, Bapak Prajatika, dan saya sendiri Komang Rahayu. Nah, menurut filosofi Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan yaitu menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tinggi. Terima kasih kepada Bapak Agus Mulia Hartawan sudah menyajikan tentang hukuman dan konsekuensi. Selanjutnya sesi diskusi kita lanjutkan kepada Bapak Praja. Oke, sebelum dia mengawali dan penyaliman Om Swastiastu. Untuk di sesi ini kita mau menyampaikan mengenai 3 motivasi dan 5 posisi kontrol guru. Oke, silakan lanjut. Nah, tadi dibahas mengenai sedikit singgung tentang motivasi. Nah, kenapa kita bahas motivasi? Karena ketika kita melakukan sesuatu itu pasti ada sebabnya. Ya, kita mau makan, sebabnya lapar, ke sekolah, sebabnya apa? Kemudian khusus sekarang kita bahas guru dan siswa. Siswa mau sekolah itu tujuannya apa? Ya, atau Bapak Ibu ke sekolah tujuannya apa? Pertama mungkin kalau kita lihat itu menurut Dr. Jones itu ya, ada 3 jenis. Yang pertama motivasi hukuman, kemudian yang kedua penghargaan, dan motivasi diri. Misalnya Bapak Ibu atau saya sendiri itu ke sekolah, misalnya karena takut absennya merah, itu berarti termasuk dalam motivasi karena takut kena konsekuensi atau hukuman. Kemudian yang kedua, sengaja masuk pagi-pagi, tidak mandi ke sini biar dapat hijau sih ya. Itu termasuk dengan motivasi penghargaan. Artinya biar dilihat berprestasi atau dilihat memiliki ya rajin misalnya. Makanya pagi-pagi ke sini misalnya seperti itu. Kemudian yang terakhir lah perilaku karena motivasi diri. Ya, artinya ketika kita kerja, kalau dasarnya karena merasa memang kewajiban, dasarnya memang merasa harus melakukan karena ingin, itu termasuk ke dalam motivasi diri. Silakan next. Nah, jika kita golongkan kepada 3 jenis motivasi itu,
Pendorong itu ada dua. Yang pertama itu pendorongnya karena eksternal, seperti karena ada peraturan atau siswa membuat PR karena takut ada hukuman, itu termasuk ke dalam motivasi eksternal. Kemudian siswa buat PR-nya rapi sekali, banyak sekali karena ingin dapat pujian, berarti siswanya termasuk ke dalam dia memiliki motivasi penghargaan, itu termasuk eksternal. Kemudian siswa tidak disuruh membersihkan apapun, mau nurut karena ingin dapat pujian misalnya, itu juga termasuk eksternal. Jadi dorongan ini adalah dorongan dari luar, ya. Kemudian lagi satu yang dorongan dari dalam. Nah, motivasi dari dalam ini namanya aja internal, itu tumbuh dari dalam dirinya sendiri. Karena mereka pertama mau masuk pagi karena mereka merasa sebagai siswa itu memang harus masuk pagi. Kemudian buat PR karena dia merasa bahwa siswa itu untuk pintar harus belajar misalnya. Itu memang dorongan dari dalam. Nah, itu mungkin untuk 3 motivasi yang nanti akan ada kita pakai di teori yang nanti kita bahas sama Pak Ngaka terakhir. Kemudian yang berikutnya silakan. Ya. Kemudian 5 posisi kontrol guru. Ya. Nah, di sini kita akan mengenal ada 5 posisi kontrol. Yang pertama itu guru sebagai penghukum. Yang kedua, guru sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman. Yang keempat, guru sebagai pemantul. Dan yang terakhir, guru sebagai manajer. Next. Nah, guru sebagai penghukum itu biasanya dia menggunakan kata-kata verbal yang keras, kemudian hukuman fisik. Orang-orang yang menjalankan posisi sebagai penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah harus memiliki sistem, ya artinya sistem yang ketat, mengikat dan bisa menekan siswa. Artinya dia mengandalkan peraturan. Kemudian guru sebagai pembuat rasa bersalah. Nah, di sini guru pembuat rasa bersalah biasanya akan bersuara lembut sekali. Cuma istilahnya dia ngelepetin, ya. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah. Nah, itu. Dan next. Nah, berikutnya guru sebagai teman. Nah, di sini guru pada posisi ini tidak akan berani atau tidak akan pernah menyakiti siswa karena dia mengandalkan upaya persuasif untuk mengontrol murid. Nah, posisi teman pada guru bisa negatif maupun positif. Positif di sini bisa berubah hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru posisi teman menggunakan hubungan baik dan sedikit candaan untuk mempengaruhi, untuk mengajak memenuhi tujuan, apapun tujuannya itu. Kemudian yang berikutnya adalah guru sebagai pengontrol. Nah, di sini guru berarti dia mengawasi, pada sudut dia mengawasi dan bertanggung jawab kepada siswa dan perilaku siswa, memantau berdasarkan peraturan, kemudian konsekuensi, artinya dia menghubungkan apa peraturan dan konsekuensinya. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, guru dapat memisahkan hubungan dengan pribadi dan murid. Next. Nah, di sini yang terakhir guru sebagai manajer. Di sini guru sebagai manajer dia berbuat sesuatu bersama dengan murid. Artinya dia tidak menghukum, dia tidak membuat bersalah, tapi dia mengajak bersama-sama. Misalnya ketika ada masalah, oke, kita kerjakan masalahnya, cari solusinya sama-sama. Kemudian istilahnya dia membangkitkan penyelesaian dari siswa sendiri, bukan berdasarkan hukuman, konsekuensi atau paksaan gitu. Nah, dengan ini kata kuncinya adalah kolaborasi, artinya guru berkolaborasi dengan siswa. Next. Nah, contoh. Nah, ketika misalnya ada murid datang, nah jika guru sebagai posisi penghukum, dia akan menggunakan kalimat yang keras. Misalnya, "Akan, terlambat lagi ya."
pasti selamat lagi, selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Nah itu misalnya. Nah next. Nah ketika dia membuat rasa bersalah, dia akan lebih halus lagi. Akan kamu ini bagaimana sih? Kamu sudah berjanji dengan Bapak tidak akan terlambat lagi. Kenapa senang sekali membuat Bapak kecewa? Kan? Nah itu misalnya. Artinya tujuannya dia ingin membuat siswa itu merasa bersalah. Next. Ketika murid datang lambat pada posisi teman, Agus, ayo bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah berjanji sama Bapak, kenapa terlambat lagi barang? Itu misalnya. Ya sudah, nggak apa-apa, duduk dulu sana. Nanti Bapak bantu masalah absennya. Nah, dia berusaha memposisikan siswanya sebagai teman, memposisikan bahwa guru itu bisa menawarkan win-win solution atau kerjasama. Sekarang siswa bantu Bapak, nanti Bapaknya bantu siswa misalnya. Next. Nah, sebagai pemantau, di sini dia lebih netral tanpa ekspresi. Komik, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah ngerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Jawabannya misalnya komik, paham Pak, saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Nah di sini siswa dengan gurunya dia jaga jarak, ya tapi dengan acuan peraturan dan konsekuensi yang sudah ditentukan. Nah sedangkan sebagai manajer, misalnya seperti ini dialognya. Bayu, apakah kamu mengetahui jam berapa suruhan dimulai? Di sini nyaman namanya. Tahu Pak, jam 7. Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengajar tugas yang tertinggal. Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Menjawab gurunya, baik, saya akan hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Nah di sini kuncinya adalah solusinya itu bukan dari guru, ya. Solusi itu bukan dari sekolah, tapi memang siswanya yang mengeluarkan solusi sendiri. Artinya yang mana itu dia berpendapat atau menghadirkan solusi sendiri. Oke, next. Oke, kita samakan posisi ya Bapak Ibu. Oke, next. Nah misalnya yang ini, kira-kira menurut Bapak Ibu ini masuk kepada posisi apa? Mari, nah kita baca sendiri dalam hati ya. Nah kira-kira masuk ke mana? Ibu, ini sebagai penghukum, coba next. Ya, ini sebagai penghukum karena dia ada tekanan ancaman seperti itu. Kemudian next, kalau seperti ini apa? Nah, silakan dibaca sendiri. Sebagai Pak Budu, pemantau. Ini calon CGP yang ke ada 12, silakan dibuka. Ya, betul sekali Pak, cocok nih Pak. Sebagai CGP 2022 angkatan ke-12. Berikutnya posisi kontrol guru. Kontrol maksudnya apa? Ya silakan dibaca. Sebagai apa, Pak? Manajer. Oke, sebagai manajer. Ini calon CGP 12, silakan dibuka. Ya, betul sekali. Beliau pelosok untuk Bapak Ibu semuanya. Nah, mungkin kita sudah mulai sepakat, artinya mulai menemukan kesamaan. Semoga nanti kita bisa mengembangkan lagi berikutnya. Oke, silakan lanjut. Nah, hubungan tadi, koneksi antara yang disampaikan dengan bapak-bapak sebelumnya dan ibunya dengan saya adalah di mana ketika kita melihat motivasi eksternal dan intrinsik, jika dihubungkan dengan posisi kontrol tadi, ya, maka seperti ini tabelnya, ya. Kita akan menemukan identitas gagal, identitas berhasil. Motivasi eksternal itu jika dihubungkan dengan perilaku kontrol dulu, dia akan menjadi penghukum, pembuat orang bersalah, teman dan pemantau. Nah misalnya kalau kita lihat guru berbuat
menghardik, menunjuk, menyakiti, menyindir dengan berkata kamu tidak akan melakukannya, saya akan, misalnya, maka hasilnya siswanya akan menjadi pemberontak, pendendam, menyalahkan orang lain, tanpa crossing pulang tak kepesin bahasanya. Itu misalnya, ya. Kemudian jika pembuat orang merasa bersalah, misalnya gurunya berceramah menunjukkan kekecewaan di depan, misalnya, kamu ini, misalnya, kamu sudah mengecewakan ibu bapak kamu di rumah, misalnya, maka hasilnya siswanya akan menyembunyikan permasalahan yang ada, banyak alasan, berbohong. Ya. Kemudian ketika guru itu sebagai teman membuat, ya, membantu membuat alasan, kemudian membantu mengamankan muridnya itu, misalnya dengan kata lakukan untuk bapak ibu ya, ya sudah nanti bapak ibu bantu, ya bapak nanti bantu SPP-nya dudupin dulu, ya PR-nya biarkan aja apa, jangan bilang sama teman-teman ya nanti misalnya kalau kamu nilai kecil apa sudah bantu bapak di rapat agar kamu bisa tetap naik kelas, itu misalnya. Maka yang muncullah ketergantungan pertama. Yang kedua, siswanya akan menghargai guru itu sendiri. Hanya guru yang dianggap teman, yang lainnya tidak dianggap. Itu kalau kita lihat posisinya sebagai teman. Kemudian pemantau, ya, jika terus dihubungkan dengan aturan, dihubungkan dengan konsekuensi, misalnya apa peraturannya, apa konsekuensinya, apa yang telah kamu lakukan, ya itu akan dampaknya menyesuaikan dan bisa berhasil jika diawasi, jika dipantau terus-menerus. Tapi ketika dia tidak ada yang mantau, maka dia akan liar kembali. Nah, di sini yang dikatakan dari tabel ini adalah posisi terbaik adalah kita membangkitkan motivasi internal, intrinsik. Kemudian dia tentunya akan memunculkan kontrol diri. Di sini kita posisinya adalah sebagai manajer. Ya. Manajer itu dia tidak yang mengeluarkan solusi dari guru sendiri, tapi mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Misalnya, apa yang kita yakini, apa yang kamu yakini tentang hal tersebut, ya. Apa yang kamu percayai. Nah, di sini dia akan memunculkan motivasi diri, kemudian pada akhirnya menguatkan atau karakter dari siswa itu sendiri. Silakan next. Nah, ini contoh penerapan yang sudah pernah saya lakukan. Oh iya, seperti yang Bapak bilang tadi, ketika Bapak berada di posisi yang Bapak juga akan bersikap. Ini saya mau mengambil posisi sebagai manajer, di mana saya hanya menanyakan, memberikan pertanyaan-pertanyaan tanpa ada unsur menghakimi, tanpa ada unsur menuduh, menjatuhkan atau gimana. Ya, karena yang munculkan solusi itu adalah siswanya sendiri. Nah, ini akan kita bahas nanti, ya, di sisi berikutnya. Itu yang tutup dengan berapa Santi. Om Santi. Terima kasih kepada Bapak Praja yang sudah memaparkan tentang posisi kontrol dan motivasi diri. Nah, selanjutnya ini pokok utamanya yaitu ke segitiga restitusi. Kami persilakan kepada Bapak Akan Hartawan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Om Swastiastu. Pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan tentang segitiga restitusi. Restitusi di sini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ini dari pernyataan dari dosen. Jadi menciptakan kondisi, ya, untuk memperbaiki kesalahan. Jadi bukan memvonis kesalahan, ya. Kemudian yang berikutnya, maksudnya coba dikembalikan, ya. Nah, dikembalikan. Nah, di sini juga restitusi juga adalah proses kolaborasi
yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi di sini diharapkan restitusi itu bisa menumbuhkan motivasi intrinsik, artinya motivasi dari diri siswa itu sendiri. Termasuk juga restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Nah, di restitusi dipraktekkan dengan diskusi segitiga restitusi antara guru dengan murid. Nah, dalam praktek segitiga restitusi ada 3 tahapan di sini. Yang pertama adalah menstabilkan identitas siswa, kemudian validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan, keyakinan kelas yang dimaksud. Dari segitiga restitusi mungkin bisa di-review dulu. Nah, yang pertama adalah menstabilkan identitas. Nah, kita pada saat berdiskusi dengan siswa, yang kita tanyakan adalah mengapa mereka berbuat seperti itu. Nah, misalnya ada siswa yang terlambat, kita tanyakan kenapa terlambat. Nah, terlambat itu menurut Bapak adalah manusiawi. Itu adalah tindakan yang wajar. Jadi itu untuk menstabilkan identitas. Kemudian yang berikutnya adalah validasi tindakan yang salah. Di slide, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Nah, di sini dikaitkan dengan kembali ke kebutuhan yang harus dipenuhi. Misalnya kalau diberikan contoh tadi siswa yang terlambat, mengapa sampai terlambat? Tentunya punya alasan. Alasannya mungkin karena kendala sepeda motor di rumah, kemudian karena begadang, karena juga mungkin ada kendala di jalan raya seperti bannya yang pecah misalnya. Jadi pada saat kita merestitusi siswa, jadi kendala-kendala yang memang disampaikan oleh siswa, alasan-alasan yang disampaikan oleh siswa, kita menerima sebagai sesuatu hal yang memang wajar ya, dan tidak sana ada menghakimi. Termasuk di sini menanyakan keyakinan. Setelah diketahui bahwa yang diungkapkan siswa itu mengenai alasan mengapa mereka terlambat, nah kita tanyakan sesuai dengan keyakinan yang sudah disepakati, apakah memang sesuai atau memang tidak sesuai. Nah, di sana akan tentunya kembali mengarahkan ke siswa ya, ke diri siswa terkait dengan apa yang memang sudah mereka lakukan. Nah, di sana terjadi proses siswa akan menyadari bahwa hal itu adalah
suatu tindakan yang artinya yang dilamar itulah keyakinan kelas yang bertanggung jawab. Nah, kemudian ditanyakan untuk kedepannya rencananya seperti apa. Nah, di sana ada solusi yang diberikan. Nah, solusi bersama. Jadi solusinya mungkin dari apa yang memang disampaikan oleh siswa kita bisa mengerti. Nah, kita bisa memberikan satu umpan balik, misalnya kalau alasannya tidak ada yang mengantar, nah kita tanyakan di sekeliling mereka itu siapa saja ada di rumah. Nah, itu misalnya, sehingga akan kembali terbuka bahwasanya kita bisa sarankan, bisa mohon bantuan ke keluarga yang terdekat untuk mengantar ke sekolah, kayak seperti itu. Nah, nantinya memang benar-benar siswa menyadari apa yang telah mereka laksanakan, lakukan. Nah, sehingga pada akhirnya motivasi dari diri siswa bisa memang tumbuh. Jadi tanpa ada unsur paksaan setelahnya untuk bisa datang tepat waktu. Kemudian pada kesempatan ini juga akan mungkin diberikan satu video ya. Saya jelaskannya kasus satu ya, mungkin karena di sini. Pada kasus satu di sini saya praktekkan dengan kasus ada 2 orang siswi ya yang bermain lempar-lemparan sampai mengenai Ibu Sri dan membuat Ibu Sri marah. Mungkin ya Pak Ibu pernah mengalami hal seperti itu. Nah, kemudian kedua orang siswi ini kan dalam masalah jadinya. Nah, bagaimana dicoba dengan restitusi dan pada akhirnya mereka itu menyadari bahwa untuk memenuhi kebutuhan mereka akan bermain atau merasa senang bisa dengan cara yang lain. Nah, mereka sadar bahwa itu adalah tidak sesuai dengan keyakinan kelas, yaitu menghargai orang lain. Mungkin itu sekilasnya cukup ya. Sehingga dari apa yang memang kegiatan dari awal bisa disimpulkan ya, budaya positif itu sangat diperlukan siswa yang komitmen dilakukan pada lingkungan positif ya, dengan memperhatikan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Ini tidak lepas dari 5 kebutuhan dasar murid ya. Posisi kontrol guru yang ideal adalah sebagai manajer ya. Jika murid mengalami masalah dilakukan dengan menggunakan restitusi, nah sehingga dapat mengubah identitas gagal ke identitas sukses pada murid. Nah, di sini ya sebelum saya akhiri juga saya garis bawahi pada saat segitiga restitusi mungkin tadi lewat ya. Posisi Bapak Ibu guru adalah di posisi manajer ya. Di posisi manajer.
Mungkin ya sekian pemaparan dari saya. Lagi sebentar akan ada sesi refleksi umpan balik, akan dipandu oleh Ibu Omeng Rahayu. Saya akhiri dulu dengan Pramo Sandi. Om Sandi, Sandi, Sandi. Terima kasih Pak Akan atas penyampaian tentang segitiga restitusi. Nah, untuk saat ini kita melaksanakan sesi diskusi. Kami serahkan waktu kepada rekan-rekan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Nah, pada kesempatan ini mungkin ada beberapa hal yang ingin Tiang tanyakan. Yang pertama terkait dengan disiplin positif tadi. Langkah-langkah apa sih yang seharusnya harus kita lakukan di sekolah ini, mengingat disiplin yang terjadi sekarang ini gitu sungguh memprihatinkan. Mungkin itu yang menjadi pertanyaan pertama. Kemudian yang menjadi pertanyaan kedua itu terkait dengan 5 posisi kontrol guru. Terkait dengan 5 posisi kontrol guru, di mana mungkin selama ini kita sudah sering menerapkan beberapa posisi kontrol guru gitu. Sedangkan mungkin yang belum dilakukan mungkin oleh rekan-rekan yang lainnya mungkin di posisi manajer. Nah, misalnya kalau tidak bisa gitu sampai di posisi manajer, apakah masih bisa kita turun lagi ke level-level berikutnya gitu? Ini terkait dengan 5 posisi kontrol guru. Kemudian terkait dengan restitusi. Tadi restitusi ini juga hal baru gitu. Hal baru bagi rekan-rekan semua gitu. Dan yang menjadi pertanyaan Tiang di sini adalah apakah di sini dalam merancang yang namanya pertanyaan itu apakah runut seperti itu gitu? Apakah runut kita mulai dari stabilkan dulu identitasnya, kemudian baru kita validasi tindakan kelasnya, baru kita tanyakan keyakinannya, misalnya seperti itu. Apakah seperti itu gitu? Ataukah boleh misalnya diajak, yang penting siswa itu meyakini gitu, meyakini bahwa tindakannya itu salah dan dia bisa menemukan sendiri permasalahannya, atau seperti itu. Terkait dengan keyakinan kelas lagi satu, kalau restitusi itu kan pasti ada keyakinannya apakah kita, kalau misalnya kita belum membuat keyakinan kelas itu, apakah kita bisa menerapkan restitusi? Itu sih yang menjadi pertanyaan Jam. Terima kasih ke Bapak Nyoman. Wah, sangat banyak ya, tapi benar-benar luar biasa pertanyaannya. Silakan Pak Akan untuk memberikan tanggapan. Yang pertama adalah mungkin ya posisi kita sebagai seorang guru. Langkah yang memang harus diambil adalah yang pertama sekali adalah menyamakan satu persepsi. Kita ada di sini 70 lebih guru. Penyamaan persepsi, penyamaan paradigma bahwasanya untuk saat ini penghukum itu adalah sesuai dengan apa yang di posisi kontrol sebagai seorang guru itu adalah berada di tataran yang paling rendah. Nah, karena kenyataannya kalau diperhatikan mungkin sebagian dari kita memang lebih sering ke penghukum. Anak terlambat langsung disuruh push up, atau kalau sebelumnya ada yang ekstrim lagi menghitung batu sikat, itu lebih ekstrim lagi, termasuk hal-hal yang lainnya. Nah, tantangan ke depan tentunya kita bisa meyakinkan, mungkin ya Pak Sugiharto di sini sudah lebih dulu sebagai PGP, bagaimana meyakinkan teman-teman ya, karena untuk melakukan perubahan tentunya akan ada konsekuensi yang dihadapi. Secara perlahan-lahan kita bisa mengarah ya setidaknya walaupun tidak manajer tapi ke pemantau lah gitu. Yang mungkin itu aja dari dia. Lagi sebentar mungkin ada tambahan dari teman-teman CGP yang lainnya, dia silakan. Terima kasih.
kasih. Sedikit saya menambahkan terkait dengan tadi pertanyaan mengenai ketiga restitusi, apakah bisa ditukar posisinya, kan yang rasanya. Nah, kalau dari yang baca sih memang kalau dari wujudnya Nike itu adalah tahapan kayak kita membangun rumah itu, nah mungkin lantainya itu dari atas, karena tujuan dari segitiga restitusi ada tahapan yang pertama adalah menstabilkan, sama kayak kita membangun rumah itu kan kita buat yang dasar yang stabil dulu, nah seperti itu. Jadi tujuan yang pertama itu menstabilkan, memfokuskan masalahnya untuk tegang dari siswa itu sendiri. Jadi dia pertama masalahnya jelas, yang kedua tidak merembet, dan ketiga ada kesepakatan permasalahan yang mau kita selesaikan. Nah itu kan tidak mungkin di belakangan. Setelah itu baru akan mengarah ke validasi, ya, apakah permasalahan itu benar atau tidak sesuai penangkapan siswa. Kemudian baru langkah perubahan yang dilakukan oleh siswa sendiri. Jadi tahapannya memang seperti itu. Ya, tidak ada tidak boleh ditukar-tukar seperti itu. Ya baik, terima kasih ya. Saya ingin menambahkan di sini sedikit. Tadi sudah disampaikan oleh rekan-rekan kami ya, tadi terkait dengan segitiga restitusi ya. Nah pada dasarnya kalau bermuara nanti di segitiga restitusi itu perlu kita perhatikan juga tentang keyakinan kelas tadi ya. Keyakinan kelas ini kan merupakan keyakinan yang didasarkan atas motivasi ya tadi, motivasi intrinsik dari yang telah dibuat ya, artinya keyakinan yang telah dibuat oleh anak-anak bersama gurunya, kan gitu. Keyakinan yang memang diyakini dalam dirinya, itu dulu. Terima kasih atas pertanyaannya yang luar biasa dari senior kita. Saya mencoba untuk menambahkan sedikit ya, meski tadi sudah banyak lebar diinformasikan sama teman-teman tentang segitiga restitusi, sudah sangat lengkap sekali, keyakinan juga. Ya, yang saya mau tambahkan pertanyaan nomor 1 dan nomor 2 mungkin ya, tentang disiplin positif. Langkah-langkah apa yang pertama yang harus dilaksanakan. Tadi seperti tadi disiplin positif itu adalah disiplin dari diri, sehingga yang paling pertama harus kesiapan diri, ya keyakinan diri masing-masing. Seperti tadi yang instinktif internal dari diri sendiri itu yang pertama, baik bagi lingkungan sekolah yaitu guru, tenaga PTU ya, terus siswa, dan didukung orang tua. Jadi kita berkolaborasi. Itu yang mungkin bisa kita persiapkan langkah-langkah untuk suatu perubahan. Yang berikutnya tadi sangat menarik yang nomor 2 ini, setelah menjadi manajer, kita menjadi seorang guru komposisi kontrol di manajer, apakah bisa kembali lagi? Idealnya adalah manajer. Jadi kalau misalnya memungkinkan jangan lagi balik turun. Jadi kalau sudah menjadi seorang guru dan manajer, itulah idealnya buat kita, sehingga kita harus tahu dulu fungsi kontrol guru sebagai manajer itu. Nah itu yang mungkin kita bisa jawab. Terima kasih kepada rekan-rekan CGP telah memberikan tanggapan kepada pertanyaan dari Pak Nyoman. Punapi Pak Nyoman? Oke. Untuk sesi selanjutnya, yaitu kita adalah sesi diskusi sudah kita laksanakan, refleksi juga sudah kita lakukan. Berarti untuk sesi diskusi pagi ini sudah terlaksana dengan baik, di mana budaya positif sangat diperlukan siswa yang komitmen dilakukan pada lingkungan positif, di mana untuk kita akan menumbuhkan disiplin positif, yaitu kita harus memiliki keyakinan sekolah dulu. Itu menurut Tian, keyakinan sekolah harus kita miliki dulu. Kita persamakan persepsi bahwa peraturan tidak dari yang memiliki kuasa atau otoritas, tetapi dari siswalah yang memiliki peraturannya.
Jadi kita bisa melakukan suatu angket sebelum kita membuat suatu aturan, kita serahkan kepada siswa. Nah, dari itu maka dia bisa memiliki keinginan untuk tidak melakukan pelanggaran. Untuk akhir kata kami serahkan kepada Bapak. Oke, terima kasih. Mungkin ini sebagai bentuk ya. Sebenarnya mungkin tidak banyak yang bisa tidak sampaikan. Yang jelas Bapak Ibu sudah dapat banyak ilmu yang baru. Itu saja mungkin yang ucapkan terima kasih kepada teman-teman. Jadi diskusi ini yang yakin bermanfaat dan dari tiang tidak akhiri dengan para sandi. Om Sandi, Sandi, Sandi. Saya juga